Cek cek. Udah masuk ya guys suaranya? Udah masuk ya? Oke. Halo guys, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan gua Agung Pramana di konten kali ini. Ini adalah konten perdana dari Selasar Jurnal, yaitu salah satu parameter di channel ini yang parameter konten di channel ini. Jadi kita itu ada live stream, gaming, kemudian ada akademik. Akademik itu diisi oleh Selasar Jurnal yang sudah kita kenalkan beberapa waktu lalu, dan kemudian ada konten reaction ya. Oke, dan ini adalah konten pertama dari Selasar Jurnal, dimana gua mau memperkenalkan diri dulu bahwa selamat datang di episode pertama di Selasar Jurnal. Siapa ya, ini adalah konten dari sebuah artikel ilmiah, karya-karya ilmiah yang gua sudah publish di jurnal internasional maupun di jurnal nasional, terakreditasi maupun terindeks ya guys. Jadi pencapaian terbesar gua saat ini itu adalah menembus Scopus. Nah, jadi di konten kali ini kita mau memperkenalkan bahwa channel ini itu akan ngebangun juga dari segi akademik teman-teman sekalian. Jadi gue mau opening terlebih dahulu bahwa siapa di sini yang mendengar kata karya ilmiah. Kata karya ilmiah itu atau mendengar kata jurnal itu langsung flashback ke skripsi, ke masa-masa kuliah, dan merasa pusing setelah mendengar kata mendengar kata karya ilmiah ataupun artikel ilmiah ataupun publish jurnal, itu kita langsung pusing. Padahal menulis artikel ilmiah, karya ilmiah itu sebenarnya seru banget ya. Seru banget karena topiknya itu banyak, dan basic gua adalah dari sarjana sosial. Jadi sangat-sangat banyak ya topik yang menarik dan sangat-sangat asik untuk diteliti. Nah, dan pembahasannya bisa sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, guys. Jadi malam ini saya mau cerita bahwa tentang penerbitan artikel saya ya. Penemuan judul artikel ilmiah yang terbit pertama di saya itu seperti apa. Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman tulisan saya yang berhasil terbit di jurnal terakreditasi di Sinta 3. Itu merupakan first time gua nulis dan langsung terbit, yaitu di jurnal manajemen dakwah Win Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Tulisan ini saya kerjakan bersama seorang rekan dosen saya. Ada dua. Yang pertama ada Bang Irham dan Bang Pipir. Itu merupakan dosen saya sewaktu kuliah dulu. Kemudian judul artikel yang gua tampilkan di sini adalah cukup unik ya, mengenai dakwah kontemporer. Dan karena basic gua adalah manajemen dakwah, manajemen Islam, jadi gua ingin ngebahas isu-isu sosial yang ada di lingkup akademik dari manajemen Islam tersebut. Dan judulnya adalah dakwah kontemporer di layar kaca. Saya mengambil objek penelitiannya itu adalah analisis drama televisi yang berjudul Sinetron Preman Pensiun 2 sebagai media penyebaran pesan dakwah kebaikan dan representasi dari hijrah itu sendiri. Kemudian mungkin ada yang masih bingung ya, kenapa judulnya sangat akademis sekali gitu. Sangat-sangat padanan katanya itu terlihat sangat akademis, bahwa kok bisa, dan ada juga yang bingung kok bisa tontonan sinetron tersebut, sinetron komedi yang kita tahu seperti Preman Pensiun 2 itu kan komedi ya, berbasis komedi, kok diubah jadi karya ilmiah, kok bisa? Padahal orang-orang di sini, orang-orang salah kaprah bahwa artikel ilmiah itu bersumber pada data-data saja. Itu memang betul, data harus ilmiah saja, bukan. Nah, di dalam tulisan ini kami mencoba melihat sudut pandang lain, bahwa
di era sekarang, dakwah di era sekarang itu bisa melalui media manapun saja, guys. Jadi tidak lagi melulu disampaikan seperti khutbah ataupun khotib-khotib gitu ya, ataupun di ceramah agama di masjid-masjid, bukan seperti itu lagi. Dan dakwah ini sudah bertransformasi ke arah yang lebih modern. Dan kami mencoba melihat sudut pandang dari situ. Bukan lagi disampaikan di atas mimbar, kemudian melalui media-media populer, dakwah pesan Islam itu menggandeng media-media populer seperti sinetron komedi di televisi, pesan-pesan kebaikan, kemudian dan makna hijrah justru bisa tersampaikan secara santai ya. Dan value dari sinetron tersebut diselipkan, disusupi oleh nilai-nilai kebaikan. Jadi gitu. Karena itu sangat dekat dengan masyarakat Indonesia ya. Dan di Preman Pensiun 2, tokoh-tokohnya seperti Kang Mus dan Kang Bahar, Kang Mus, terus anak buahnya itu merupakan mantan preman. Dia bisa merepresentasikan hijrah. Maka dari itu kami mengambil penelitian ini sebagai hal yang menarik ya untuk diteliti. Jadi pencopet jalanan ada juga seperti Ubed. Ubed itu hijrah juga, dia berjualan berjualan cilok ya, dan memiliki alasan tersendiri untuk mengubah jalan hidup mereka menjadi lebih baik. Ada yang tergerak karena alasan keluarga seperti Kang Bahar dan disusul oleh Kang Mus nantinya. Kemudian ada yang ingin memberi teladan yang baik. Kemudian ada hingga keinginan sederhana untuk mencari rezeki yang halal dengan beralih profesi jualan cilok seperti Ubed ataupun Kang Mus ya. Kang Mus jual kicimpring ya. Dan ternyata dakwah di media modern sanggup mengemas nilai agama dan budaya secara fleksibel tanpa terkesan menggurui ya. Dakwah sekarang itu bersifat fleksibel. Kemudian pelajaran penting yang saya dapatkan di penelitian kali ini, di artikel pertama saya yang terbit ini adalah karya ilmiah itu sebenarnya tidak harus melulu tentang kaku, monoton, di situ-situ aja, rigid ya. Tidak seperti itu. Atau selalu membahas topik yang rumit. Kita bisa mengambil fenomena dari lingkungan sekitar kita, guys. Dari tontonan sehari-hari kita ataupun tren sosial di sekitar kita, lalu dibedah dengan metode penelitian yang tepat. Kemudian seperti artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan etnografi. Jadi saya dapatkan data-datanya melalui internet ataupun bahkan dari wawancara bersama orang yang menontonnya. Kemudian itu saja mungkin ya buat teman-teman yang sedang belajar atau baru mencoba menulis karya ilmiah. Kuncinya cuma satu, mulailah dari isu atau fenomena yang unik dan tidak terkesan ribet. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian fenomena unik di sekitar kita yang membuat kamu penasaran itu lebih cocok untuk diteliti daripada substansinya tidak jelas ataupun kurang mendalami dari segi kitanya sendiri. Kemudian mungkin ini konten perdana kita. Mungkin ini konten perdana dari Selasar Jurnal, yaitu ngebedah dari segi penelitian saya yang terbit di jurnal Sinta 3. Yang pertama mengenai sinetron Preman Pensiun 2. Jadi terima kasih banyak. Mungkin itu saja ya. Sebagai penutup, terima kasih banyak yang sudah menonton episode perdana dari Selasar Jurnal. Sampai jumpa di pembahasan jurnal seru berikutnya, guys. Dan mungkin itu aja opening dari gua. Kalian juga bisa lihat ya. Mau gua tampilin dulu lah ya jurnal ya. Sabar. Kita tampilin dulu jurnalnya. Kita tampilin dulu jurnal-jurnal kita ya. Sabar. Ya kelihatan ya coy profil.
Udah banyak tulisan gua coy, 1, 2, 3 ini merupakan profil gua coy di Google Scholar. Dan yang tadi yang kita bahas di episode pertama adalah mengenai Preman Pensiun 2. Ini dia, terbit di jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Nah ini Clear M Agung Pramana coy. Clear, ini merupakan artikel kami yang terbit di 2023 di bulan 12. Oke, mungkin gitu aja ya pembahasan kita kali ini, dan semoga tercerahkan. Gua mau mengkampanyekan bahwa untuk menulis sebuah artikel ilmiah itu tidak harus pusing, tidak perlu takut dengan nama artikel ilmiah. Gua lebih mau mengkampanyekan bahwa menulis itu sangat asik ya guys. Apalagi kita melihat fenomena-fenomena sosial dan melakukan pendalaman terhadap orang-orang. Gue suka ketika terjun ke lapangan, mewawancarai seseorang, gue paling suka coy. Oke, mungkin gitu aja ya konten kita kali ini, konten perdana di Selasar Jurnal. Selamat bertemu lagi di konten-konten Selasar Jurnal berikutnya guys. Mungkin itu saja dari gue. Terima kasih banyak. Bye bye guys.